Ini adalah agentic AI yang udah saya bangun dalam waktu 1 hari dan saya dapat penghasilan sebanyak ini. Dan tahu nggak bagaimana cara saya bikin agentic AI ini secara gratis? Ya gratis, kalian tidak harus mengeluarkan banyak sekali modal untuk bikin sistem AI karyawan seperti ini. Dan jelas di video kali ini saya bakal ajarin step by stepnya dari nol, apa aja yang harus dipakai, terus seperti apa step by stepnya, ataupun apa aja tahapan yang akan kita buat. Jadi ini buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa tutorial dan caranya, mending tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mungkin perlu saya juga sampaikan tentang breakdown karyawan AI ataupun agentic AI yang saya bangun ini seperti apa dan kenapa saya bikin, terus apa yang harus dipersiapkan kalau misalkan teman-teman pengen bikin yang seperti ini juga. Jadi yang pertama itu kalau misalkan kita bikin yang namanya sebuah agentic ataupun karyawan AI, harus dimulai dari yang namanya sebuah masalah. Dan simpelnya masalah saya itu seperti ini. Yang pertama riset konten itu nggak ada waktu, yang kedua kalau misalkan saya pengen lihat penghasilan saya dari produk digital itu seperti apa, dan yang ketiga kalau misalkan sewaktu-waktu saya itu nggak ada waktu untuk cek email, terus ada email masuk dari kolaborasi, itu bisa langsung dicek dan semuanya itu udah terrealisasikan. Selanjutnya di sini kita ngomongin dari setiap masing-masing karyawan. Dari mulai karyawan skrip konten itu dia akan ambil data beritanya teman-teman ya, terus filternya kemana, terus, nanti dikirim itu kemana kurang lebih kayak gitu. Dan untuk yang monitor cuan ini kalau misalkan ada penjualan notifikasinya itu dari Midrange ataupun dari pesanan ya, pokoknya ID pesanan Midrange seperti itu, maka akan dikirimkan langsung ke, apa namanya, Discord saya ya, dan yang email pun sama seperti itu. Nah yang unik di sini setiap karyawan itu punya jam kerja masing-masing. Contohnya yang karyawan riset itu setiap jam 9 pagi setiap hari itu akan laporan, kalau yang itu setiap 1 jam teman-teman ya berarti hampir 24 jam dan yang ini itu hampir di angka 2 jaman. Nah, jadi kurang lebih simpelnya itu seperti ini, cara kerja karyawan AI ataupun agentic AI yang udah saya bangun. Nah, selanjutnya di sini mungkin kita akan ngomongin apa sih yang harus kita siapkan sebelum kita bikin yang namanya agentic AI. Dan ini adalah salah satu opsi yang paling wajib kalau misalkan kita pengen bikin sistem yang sudah saya buat ini. Jadi yang pertama ini teman-teman wajib punya yang namanya komputer, paling minimal itu adalah laptop lah. Kalau misalkan teman-teman udah dikonekkan ke VPS, pakai HP pun bisa dicek ya. Terus yang ketiga itu Python, ini wajib karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman seperti ini. Dan jangan lupa juga kita harus punya Discord plus servernya sendiri teman-teman ya. Terus jangan lupa juga kita punya schedule ataupun cron job yang nanti akan kita pasang ke agent. Dan ini yang terakhir itu adalah email. Jadi cuma ada 4 opsi yang harus kita siapin. Sisanya mungkin ini nanti mengikuti teman-teman ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus kita siapkan. Dan sekarang langsung aja deh kita praktek ke tutorialnya. Oke, di sini kita akan bikin agentic AI ataupun karyawan AI yang sederhana dari 3 karyawan yang udah saya bangun. Tapi nggak bakal semuanya dibuat ya, teman-teman. Kita akan buat aja satu. Dan ini salah satu workflow ataupun alur yang cukup sederhana dan pasti kalian tahu. Jadi di opsi yang pertama ini tuh ada Gmail ya, karena kan ini yang paling terpusat ataupun informasinya ya. Terus yang kedua di sini tuh ada agent ya, agentiknya. Ya nanti dia akan ngecek data dari email, terus nanti dikirimkan ke agent, ya dari agent ini akan dikirimkan ke Discord. Paham ya sampai sini ya Discord gitu ya, kayak gini. Dan di sini untuk membuat yang namanya karyawan AI untuk ngelaporin data ke Discord itu hanya butuh 4 tahapan, seperti ini. Yang pertama kita akan membuat dulu perencanaannya, ya. Terus nanti kita akan membuat pondasi, terus nanti kita validasi. Validasi apa? Validasi 2 opsi ini kalau misalkan udah sesuai, nanti akan langsung masuk ke bagian tahap cron job dan langsung dijalankan. Jadi untuk tutorialnya mungkin agak sedikit panjang, tapi hasilnya bisa langsung jadi. Oke, jadi di sini kita akan menggunakan apa? Di sini kita akan menggunakan Hermes Agent dan Nine Router karena itu yang lagi ramai juga dan emang pakai itu saya gratis teman-teman ya. Makanya saya pengen coba untuk tunjukin seperti apa gratisnya. Jadi tahap yang pertama kita ngapain? Tahap yang pertama wajib di laptop ataupun PC teman-teman itu install yang namanya Python. Ya, bukan bukan ular ya, bukan Python. Nah ini ya, ini kalian tinggal download aja yang bagian ini, terus kalian tinggal download langsung ya, usahakan yang versi terbaru yaitu 3.4.16 tapi ini yang versi terbaru berarti ambil yang ini ya. Terus kalau misalkan udah diinstal, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua di sini kita cari yang namanya Hermes Agent. Hermes Agent. Nah seperti ini, ya ini tuh ada 2 teman-teman ya, yang bawah ini sorry ada 3 ya, yang bawah ini tuh versi desktop ya, kalau yang ini tuh versinya versi CLI ataupun versi terminal. Sesuaikan aja kalau saya tuh suka sama yang versi terminalnya. Jadi kita ambil yang ini.
kita tinggal aja langsung diklik. Nah, ini sedikit informasi buat teman-teman juga kalau misalkan nge-install dari GitHub, sebetulnya kalian nggak perlu harus pusing, kalian tinggal scroll aja ke bawah, nanti bakal ada tutorialnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini tutorial cara install-nya. Jadi yang pertama itu di Linux seperti ini ya, kita copy aja yang ini kalau misalkan pakai Linux, karena di sini kita menggunakan yang namanya itu window, jadi kita akan ambil yang ini. Jadi ini kita copy dulu teman-teman ya. Setelah itu di sini kita akan buka yang namanya window terminal. Tapi saya akan coba untuk close dulu. Oke, biar tampilannya seperti ini, biar clean ya. Kita buka yang namanya window terminal seperti ini ya. Setelah itu di sini kita langsung aja paste ya untuk instalasinya, dan di sini kita akan coba untuk kirimkan. Nah, di sini kita akan coba untuk tunggu instalasinya sampai selesai. Dan tugas kita di sini cuman, apa namanya, biarin aja teman-teman ya, semuanya bakal diinstal sampai selesai, dan nanti kita akan masuk ke bagian tahap setup-nya. Oke teman-teman, untuk hasilnya udah selesai, dan di sini tuh ada 2 opsi yang bisa kita coba. Yang pertama itu adalah quick setup dan ada full setup, ada yang blank slate. Kalau misalkan yang quick setup itu biasanya akan diarahkan langsung ke website Hermes Agent-nya, dan sebetulnya itu rekomendasi sih ya, jadi kalian nggak perlu pusing-pusing. Tapi yang full setup itu semuanya dikonfigurasi. Nah, karena di sini saya tuh pengen, apa namanya, setup-nya itu full di terminal, nggak ada hubungannya sama website dan lain-lain, maka kita pilih yang nomor 2 seperti ini. Terus di sini kita tinggal langsung aja enter. Oke, nah ini biarkan si prosesnya itu selesai, jadi kita akan coba untuk tunggu ya seperti apa, dia akan ngasih, apa namanya, perintah berikutnya. Oke, di sini kita akan langsung disuruh untuk milih provider apa, ini untuk API key-nya teman-teman ya, untuk connect ke API key-nya itu mau pilih yang mana. Di sini tuh ada banyak, kalian tinggal sesuaikan aja, mau pakai OpenRouter lah, mau pakai Anthropic dan lain-lain. Nah, karena tadi di awal itu saya bilang kalau ini gratis, maka di sini kita tidak akan menggunakan kayak contohnya Nose Portal, PyWork, ataupun OpenRouter, ataupun Mixer itu enggak ya, tapi di sini kita akan menggunakan opsi yang di mana opsi ini itu ada di bagian nomor 33, Custom Endpoint, Enter URL Manually. Nah, sebelum kita, pasang teman-teman ya, di nomor 33 itu wajib kita harus install dulu NineRouter-nya. Caranya gimana? Caranya sama sih ya, kalian tinggal buka aja NineRouter seperti ini. Oke ya, nah yang ini teman-teman ya, ini sorry, kita bukanya salah, kita ketik NineRouter. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini kalian tinggal scroll aja ke bawah ya, ataupun kalian tinggal cek di GitHub ya, di sini kalian tinggal buka aja GitHub, dan nanti akan langsung ada cara instalasinya itu seperti apa, jadi jelas ya. Nah ini untuk instalasinya, silahkan kalian install dulu, nggak ribet kok ya. Kalau misalkan udah diinstal seperti ini teman-teman ya, nanti bakal langsung muncul localhost-nya keluar seperti ini ya. Nah ini kan saya udah install teman-teman ya si NineRouter-nya. Maka saya buka dulu nih si NineRouter-nya. Jadi kita akan buka tab baru seperti ini, kita ketik NineRouter. Seperti ini, biasanya kalau udah terinstall itu ada tulisan kuning seperti ini. Langsung aja kita enter, dan ini kita akan coba untuk tunggu dulu prosesnya sampai selesai, sampai nanti kebuka ya, si localhost-nya ataupun si ya port-nya lah, port localhost-nya itu kebuka gitu. Nah ini udah kebuka teman-teman ya, dan lokal port-nya ini udah ada di sini ya, ataupun localhost-nya ini tinggal kita copy aja sebetulnya. Terus ini kita tinggal buka lagi si NineRouter, terus kita tinggal paste yang ini. Terus ini kita tinggal enter aja, dan jangan lupa untuk masukkan password-nya ya, saya akan coba untuk masukkan dulu password-nya. Oke, nanti tampilannya seperti ini, kita akan coba untuk refresh terlebih dahulu. Nah, ini kita perlu harus setting-setting terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Hermes Agent, teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa langsung masuk ke bagian yang namanya itu providernya terlebih dahulu, dan silahkan kalian konekkan ya. Gimana Bang cara koneknya? Simpel, kalian tinggal atur aja mau yang mana. Misalkan di sini kita pengen coba yang free tier provider inilah, teman-teman ya. Di sini misalkan ada yang versi murahnya itu di Olama ya. Ini kalian tinggal klik aja seperti ini. Selanjutnya di sini kalian tinggal pergi ke bagian Get API Key di sini ya. Kalian bisa klik, terus nanti akan langsung diarahkan ke Olama seperti ini. Nah, di sini itu kita disuruh untuk login dulu biasanya kalau misalkan yang belum login. Kita login aja, setelah itu di sini kita tinggal add API Key, terus sini kita tinggal masukkan, misalkan saya coba namanya itu bebas seperti ini ya. Terus sini kita tinggal klik aja generate, dan nanti akan langsung muncul API key-nya. Ini kita bisa langsung copy aja si API key-nya. Terus di sini kita balik lagi ya. Terus di sini kita tinggal add ya. Nah, di sini API key-nya kita paste, dan untuk namanya kita ganti jadi Olama NineRouter. Bebas sih ya untuk namanya itu terserah. Oke. NineRouter seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah di sini kita langsung aja cek teman-teman, dan kalau misalkan valid seperti ini berarti udah bisa. Langsung aja kita save.
dan nanti modelnya akan langsung muncul di sini. Lakukan dengan provider yang lainnya. Tadi kan Ollama ya, misalkan kalian pengen pakai yang Open Router juga sama, kalian tinggal klik aja. Setelah itu di sini kalian tinggal pergi ke bagian Get API Key, nanti akan langsung diarahkan ke Open Router dan di sini kita tinggal bikin aja API key-nya teman-teman ya. Terus kita tinggal paste lagi. Seperti itu ya caranya. Jadi gampang, oke? Pokoknya kalau misalkan ada tulisan Get API Key, kalian tinggal klik aja terus generate API key-nya ya. Untuk yang lain juga sama, tapi ada juga yang versi out. Nah, ini yang versi out ya. Jadi versi out itu kita login menggunakan Google, teman-teman ya. Ini contohnya kayak ya mungkin kita coba di cloud ya. Di cloud ini seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh untuk sign in up ya. Jadi kalau misalkan kita klik yang sign in up, nanti akan langsung sign in seperti ini ya. Ataupun kita disuruh untuk sign in dulu di bagian sini. Ya, jadi sistemnya itu bukan lewat API key, melainkan dari sign in si langganan cloud-nya, kurang lebih gitu, kalau misalkan yang versi out-nya. Oke, paham ya? Untuk yang lain juga silakan kalian konek-konekkan, karena di sini udah ada penjelasan bagaimana cara dapetin API key-nya. Oke, kalau misalkan sudah semuanya, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang harus kita lakukan berikutnya di sini tuh di bagian yang namanya combo ya. Ini nanti buat, routing teman-teman ya, jadi bolak-balik kalau misalkan ada model yang nggak cocok itu bisa langsung diganti gitu ya, ataupun bukan nggak cocok sih, maksudnya kalau misalkan ada LLM ataupun provider yang udah kena limit, itu akan langsung diganti, gitu. Di sini kita buat dulu create combo di sini teman-teman ya, masukkan nama kombonya. Misalkan nama kombonya itu Vimero lah ya, Vimero Agent di sini, Vimero Agent punya saya ya. Nah, di sini kita masukkan modelnya, oke. Model-model ini tuh kalian tinggal masukkan aja, misalkan di sini saya masukkan semuanya teman-teman ya. Ini bakalan muncul kalau kita login dulu ya, kayak tadi tuh nautin dulu si providernya. Nah, itu kalian harus kayak gitu dulu. Kalau misalkan nggak kayak gitu, si model-model ini itu nggak bakalan langsung keluar. Semakin banyak model yang kita tambahkan di sini, itu sebetulnya semakin mudah kita mendapatkan yang versi gratisan ya. Tapi kalau misalkan kalian hanya sedikit, maka ya mungkin bisa aja susah. Jadi ini saya akan coba untuk tambahkan dulu teman-teman ya, semua model yang ada di sini, oke? Oke, ini udah teman-teman ya, semuanya sudah saya tambahkan. Ini kita tinggal close aja dan di sini kita tinggal create. Oke, ini udah di-create teman-teman ya, yang Vimero Agent. Nah, ini kan udah semuanya ya. Langkah yang ketiga nih ya, kita udah setup di bagian provider, kita juga udah bikin combo dan terakhir di sini kita bikin yang namanya API key. Kita pergi ke bagian endpoint key, di sini kalian tinggal klik aja key-nya, bebas namanya apa, nanti API key-nya keluar. Setelah itu nanti kita tinggal copy aja ya API key-nya. Nah, sebelum kita copy teman-teman ya, kita masuk dulu ke bagian window terminal yang udah kita buat tadi ya di Helm Agent. Nah, yang ini kita buka dulu yang ini. Nah, kita baru deh pilih yang nomor 33. Kita pilih 33 seperti ini. Ya, kita tinggal aja enter seperti ini teman-teman ya. Di sini kita butuh API base URL-nya. Nah, API base URL-nya kita ambil dari endpoint-nya langsung. Jadi kita akan langsung buka di sini. Di sini kita ambil yang localhost ini ya, kita coba ya untuk endpoint-nya. Terus ini kita tinggal pergi ke bagian sini, ini kita tinggal paste aja ya. Terus ini kita tinggal enter teman-teman ya. API key-nya apa? Kita masukkan API key-nya yang ini ya, kita paste di sini. Oke. Terus kita tinggal enter. Nah, ini kita tinggal tunggu aja teman-teman ya prosesnya. Dan di sini ada beberapa opsi yang istilahnya itu kita harus pilih mau yang mana gitu ya. Mungkin di sini kita akan coba untuk pilihnya itu yang ini aja ya, auto detect aja teman-teman ya. Kita pilih yang nomor satu. Oke, kita tinggal enter. Nah, di sini ini kan banyak nih ya modelnya. Kalian jangan pilih satu, misalkan saya pilihnya yang OpenAI GPT 5.4, jangan, ya itu nggak boleh. Kalian harus ambil dari si kombonya. Nama kombonya di sini tuh ada nomor 2 yaitu Vimero Lab Agent. Sama ya di sini nih teman-teman ya, tuh. Ada yang security, ada yang Vimero Lab Agent, itu terserah mau yang mana ya. Misalkan di sini kita akan coba yang Vimero Lab Agent. Jadi kita akan pilih nomor 2. Seperti ini, kita tinggal enter. Oke, dan ini untuk contact link-nya ini nggak perlu, kita enter aja, ya biarkan default. Display name di localhost, kita ambil sama ya, Vimero Agent, Vimero Agent, seperti ini ya. Oke, di sini kita langsung aja enter teman-teman ya, oke. Oke, di sini kita bisa ambil bebas ya, kalian tinggal pilih aja mau pakai lokal, Docker, teman-teman ya, mau pakai yang server ataupun SSH terserah, karena di sini kita menggunakan lokal, ini saya lupa ya, ini kita close dulu. Karena di sini kita akan menggunakan lokal teman-teman, jadi kita akan pilih yang cap current lokal, kita pilih aja nomor 6 seperti ini ya. Ini kita enter.
Oke, di sini kita akan coba untuk tunggu prosesnya sampai selesai ya kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, di sini kita disuruh untuk setup teman-teman ya, ke yang lain ini kayaknya nggak perlu dulu deh ya. Kita bisa tes dulu dan nanti kita bisa konekkan. Sebetulnya gampang sih ya masalah ini. Ini kita tinggal enter aja ya seperti ini. Dan di bagian ini untuk tab, apa namanya, bukan tab sih, lebih ke toolsnya itu pengen apa aja. Jadi di sini kalian tinggal confirm aja yang pengen dicentang apa aja, apakah video generate juga butuh, ataupun di Twitter juga butuh, ataupun yang lain juga butuh. Nah, ini kita akan coba untuk skip aja, karena sebagian opsi udah dicentang teman-teman ya. Jadi kita akan pilih untuk next, ya seperti ini. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih ya provider itu pengen yang mana, kita akan skip aja dulu, karena kan tadi kita udah isi si provider itu pakai si Nine Router teman-teman ya. Jadi kita pilih nomor 7 seperti ini ya. Terus ini kita langsung aja di next. Oke, ini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai nanti masuk biasanya ke bagian tampilan Hermes Agent-nya. Tapi kita coba tunggu dulu. Ini kita coba untuk yes aja. Oke, di sini kita disuruh untuk generate gambarnya. Kira-kira mau yang kayak gimana? Karena di sini kita nggak mau generate gambar, kita pengen ambil data dari Gmail, jadi kita skip ya. Kecuali kalau misalkan kalian pengen generate gambar ya. Terus di sini selanjutnya untuk text to speech-nya gimana? Apakah perlu atau tidak? Tidak ya. Ini kita ambil yang nomor 11 teman-teman seperti ini. Nah, ini kalian sesuaikan aja karena di sini udah ada penjelasannya ya. Tuh, ya ini udah ada penjelasan nih ya. Website extract ini perlu apa enggak ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk opsi-opsinya itu mau yang mana ya. Oke, jadi kita ambil poin yang paling penting, kita hanya ambil dari Gmail, terus kita kirim ke agent dan kirim ke Discord gitu doang. Jadi untuk ngambil data dari yang lain itu enggak ada. Karena tugas kita itu teman-teman ya. Jadi saya akan coba untuk skip dulu ya yang ini. Oke. Nah, di sini kalau misalkan udah kayak gini teman-teman ya, langsung aja kita ketik Hermes Agent. Jangan Hermes Agent ya, Hermes aja udah kayak gini. Kita tinggal enter dan yap, sekarang udah selesai dan udah beres instalasi Nine Router sama si Hermes Agent-nya, teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya udah ada tulisan Pimero AgentNet. Ini kayaknya saya salah nulis deh. Kita coba tes dulu ya untuk apa namanya? Untuk LLM-nya apakah udah connect atau belum. Jadi kita akan ketik tes halo seperti ini. Ya, kita akan coba untuk tunggu hasilnya seperti apa, apakah akan ada respon dari model ataupun tidak teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk tunggu aja. Dan nanti ini konsepnya tuh routing ya, ataupun kayak semacam yang udah saya jelaskan tadi itu kalau ketika ada provider yang udah habis limitnya, nanti itu akan langsung diganti. Nah, ini udah selesai teman-teman ya, berarti ini udah bisa kita bikin yang namanya sebuah agentic AI melalui terminal Hermes-nya. Jadi kita akan langsung masuk ke step yang kedua, yaitu bangun yang namanya perencanaan ya. Bangun perencanaan. Kita bikin dulu rencananya seperti apa dengan prompt yang udah saya siapkan. Jadi kan tadi di awal itu ada 4 perencanaan ya, ataupun ada 4 tab yang di mana kita akan mulai dari membuat rencananya terlebih dahulu. Dan pastinya di sini saya udah siapkan prompt-nya. Prompt itu kurang lebih seperti ini dan ini adalah prompt dengan konsep PRD. Ini mungkin kalian yang main pipe coding itu tahu tentang PRD dan ini adalah satu hal yang wajib kalian miliki. Karena kalau misalkan gak ada PRD seperti ini, takutnya AI-nya itu kemana-mana teman-teman ya, jadi nggak rapi lah ataupun nggak terstruktur. Dan nanti kalau misalkan kalian pengen bikin lagi salah satu fitur ya di, agentic AI, karyawan AI-nya itu kita nggak ngulangi lagi dari nol, tapi melanjutkan. Dan di sini untuk konsep PRD-nya itu kita harus isi di bagian ini. Jadi kalian juga bisa menggunakan prompt ini, tinggal cek aja di deskripsi video ini ya. Nah, sebagai contoh di sini saya udah isi prompt-nya seperti ini, nama karyawannya itu adalah karyawan monitor saldo. Untuk tugas utamanya dia itu cek email, notifikasi penghasilan produk digital, ya rekap penghasilan harian teman-teman ya. Sumber datanya itu adalah email yang harus dicari nominal penghasilan, masuk dan total penarikan dari Midtrans. Ini saya lupa ya, dari Midtrans Pimero Lab seperti ini ya. Perlu mikir sendiri tidak, karena ini sifatnya itu dia nggak harus riset kemana-mana. Bentuk laporannya satu baris ringkas tiap ada dana masuk, rekap mingguan, ini juga lupa, dan penarikan ya. Tambah rekap mingguan tiap Senin. Kirimnya kemana? Ke Discord ya. Dijadwalinya itu setiap 2 jam sekali dan boleh laporan double, tidak boleh. Nama panggilannya adalah pegawai. Dan ini penting, belum apa-apa ya, ini sistemnya pertama mulai dari nol teman-teman ya. Jadi, konsepnya itu ini yang harus kita coba untuk, copy ya. Ini kita copy dulu untuk prompt-nya teman-teman dari prompt 1 ya di sini. Oke, ini kita copy sampai bawah. Nah, seperti ini.
Nah, kalau misalkan sudah kita copy ya, kita langsung buka lagi terminalnya dan di sini kita langsung aja paste ya sebanyak ini untuk prompt-nya. Nanti seperti ini kalian jangan kaget aja ya, tenang aja ini aman kok. Ini kita langsung aja enter teman-teman ya dan kita akan tunggu seperti apa untuk hasilnya. Oke, di sini kita langsung dikasih, apa namanya, pertanyaan ya. Email notifikasi dari Midrange, saya perlu tahu satu email ini masuk ke email apa, Gmail, Outlook, Yahoo, dan lain-lain. Terus apakah email notifikasinya ada 2 jenis terpisah, dana masuk pembayaran dan penghasilan. Ini kita isi dulu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu, di sini kita isi Gmail seperti ini ya. Terus yang keduanya di sini kita pilih jenis terpisah, A aja lah ya. Terus untuk yang ketiganya teman-teman ya, di sini kita jawab ya seperti ini. Oke, kayaknya udah semuanya. Oke, udah ya, ini kita langsung aja enter. Nah, ini kita tinggal tunggu ya, berikutnya itu kayak gimana. Oke, di sini untuk pertanyaan yang kedua, tentang Discord teman-teman ya, apakah ini kita udah punya server dan channelnya? Kita jawab aja, belum punya apa-apa, karena saya ini dari nol ya, kita tinggal pilih aja yang ini, dan kita tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini udah langsung dibuatkan teman-teman ya, namanya di sini adalah pegawai monitor saldo.imd ya. Ini Markdown dan di sini berikut ringkasannya, pegawai karyawan digital yang setiap 2 jam baca Gmail, cari email, pembayaran dan lain-lain. Di posisi ini kan kita balik lagi ke kita ya, yang bikin yang namanya sistem agentiknya ataupun yang bikin karyawannya. Kalau dirasa menurut kita ini udah oke teman-teman ya, maka di sini kita bisa langsung aja ketik setuju. Tapi kalau misalkan ada yang kurang, ada yang, "Ini kayaknya kurang nih," kita bisa tambahkan lagi gitu ya. Ini kita pilih aja setuju, kita tinggal enter. Oke, selanjutnya di sini kita masuk untuk bikin yang namanya sebuah webhook dari, si Discord-nya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kalian buka Discord, ini kayaknya wajib di-install lah teman-teman ya, ataupun di versi webnya juga bisa. Nah, di sini tuh kita harus bikin dulu server, itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu kita bikin si, webhook-nya ya. Jadi kita langsung aja masuk teman-teman ya, Discord seperti ini. Kita buka aplikasinya, kalian wajib install terlebih dahulu Discord-nya. Nah, di sini kita akan langsung aja bikin. Caranya gimana? Caranya itu simpel, kalian tinggal pergi ke bagian ujung sini. Nih kalian bisa lihat ya, add server. Ini kita tinggal klik aja, ya. Di sini kita pilih yang create my own. Kita klik yang ini teman-teman ya, for me and my friend. Jadi nggak boleh put lagi, nggak boleh secara global karena ini kebutuhannya buat kita. Ya, kita pilih yang ini. Namanya apa servernya, misalkannya itu pegawai ya, pegawai keuangan. Nah, kayak gini. Di sini kita langsung aja create teman-teman ya. Oke, ini kita udah create ya si apa namanya, si servernya. Kita bisa balik lagi ke sini untuk membaca apa aja yang kita butuhkan. Nah, di sini ada otomatis punya general. Klik kanan channel itu terus edit channelnya. Nah, di sini terus oke ya. Selanjutnya di sini kita akan langsung aja teman-teman ya. Ini kita close dulu, ini kita tinggal klik kanan, ya yang ini edit channel. Nah, di sini kita namakan misalkannya itu laporan lah ya, laporan seperti ini ya. Terus ini kita bisa langsung save dulu ya. Terus kayaknya kita butuh webhook teman-teman ya. Jadi sini kita bisa pergi ke bagiannya itu webhook yang ini ya. Kita klik yang webhook ini teman-teman ya. Terus di sini kita kasih namanya itu laporan keuangan, laporan keuangan. Oke. Di sini kita pilih yang laporan, terus di sini kita copy dulu webhook URL-nya ya. Terus ini kita tinggal save. Oke, ini kita udah dapat link webhook-nya. Di sini kita bisa baca lagi teman-teman ya. Ini udah ya kita kasih pegawai tapi beda tadi ya. Oke, di sini kirimkan URL-nya ke saya. Oke, kita akan coba untuk kirimkan URL-nya ya. Terus langkah kedua buka Gmail, password. Oke, seperti ini teman-teman ya, verifikasi. Oke, ya ini kita tinggal paste aja dulu seperti ini. Ini kita tinggal enter. Oke, ini kita, close dulu teman-teman ya. Ini kita close. Ini kita, minimize aja ya. Kita akan coba untuk tunggu. Nah, yang kedua di sini, kirim 2 hal ini. Yang pertama alamat Gmail, ya alamat Gmail kita, terus, password yang tadi dibuat 16 huruf dari Google. 16 huruf yang mana ya? Saya lupa lagi nih, ya. Kita ambil aja dulu yang nomor satu ya, adang.busines.com@gmail.com. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu nih, password yang dibuat itu yang mana gitu ya. Nah, kita bisa tanya aja nih, yang nomor 2 saya bingung, yang nomor 2 saya nggak tahu. Itu aja, jujur aja ya teman-teman, ini kita langsung aja klik enter. Dan ini kita tinggal tunggu proses berikutnya. Oke, di sini kita dikasih tahu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita buka dulu Gmail, terus ini kita buka dulu linknya. Ya ini saya buka dulu linknya. Berarti kita buka ke link sini, ini kita buka di sini ya. Oke, ini kita tinggal enter aja. Nah, untuk app name-nya kita akan coba kasih Vimeo Agent ya, kayak gini. Kita klik.
kita klik teman-teman ya. Oke, saya udah dapat ya untuk password-nya dan ini kita langsung aja pergi ke bagian terminal, saya paste di sini, terus kita tinggal enter dan kita akan coba untuk tunggu hasilnya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita akan masukkan prompt yang kedua, teman-teman ya. Prompt yang keduanya itu di sini kita buka dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Baca lagi file rencananya. Nah, ini kita copy dulu teman-teman ya. Terus ini kita langsung pilih yang ini ya, sampai ke sini. Ini kita tinggal close aja, ini kita tinggal paste di sini, terus di sini kita tinggal enter. Dan kita akan coba untuk tunggu prosesnya sampai selesai. Nih. Oke teman-teman, jadi menggunakan prompt 2 ini kita ngecek apakah pekerjaan itu sesuai dengan rencana yang udah kita bangun atau belum dengan beberapa pertanyaan yang udah kita isi sebelumnya. Dan ini adalah hasilnya ya, kita bisa lihat dari denahnya terlebih dahulu ya, dari mulai rencananya seperti apa teman-teman ya, karyawannya kayak gimana, pengiriman ke Discord-nya seperti apa, dan ini INP itu butuh biasanya INP ini untuk menyimpan kayak hal-hal yang apa namanya, sensitif kayak contohnya link webhook ataupun password ataupun lebih ke API key teman-teman ya. Biasanya itu disimpan di INP. Dan ini kalau misalkan menurut saya pribadi udah sesuai ya, ini kita tinggal tes aja teman-teman ya. Nah, untuk tesnya kita akan menggunakan prompt yang ketiga, kurang lebih itu seperti ini ya. Baca lagi file rencana kerja di folder kerja tugasmu sekarang. Nah, ini kita ambil aja teman-teman ya. Terus di sini kita tinggal copy. Setelah itu di sini kita tinggal paste aja seperti ini dan kita tinggal enter. Oke, dan ini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Dan sekarang kita udah melewati 2 step teman-teman ya, yaitu stepnya yang ini ya, ini saya coba kasih tanda dulu biar lebih kelihatan. Kita udah melewati step membuat rencana, kita juga udah melewati step membuat pondasi, dan ini sekarang kita lagi masuk ke bagian tahap validasi ya. Ini sebetulnya udah masuk tahap validasi sih tadi ya. Berarti kita tinggal melakukan yang namanya cron job ataupun tes ya. Dan ini apakah nanti berjalan atau enggak si cron jobnya ataupun penjadwalannya. Jadi kita akan coba untuk lihat dulu dari terminal seperti apa untuk hasilnya ya, ini lagi dicek, jadi kita akan coba tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk hasil validasinya udah selesai dan nanti yang dikirim ke Discord itu tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah di sini kita sebagai yang bikin karyawan AI-nya ataupun yang bikin agentic AI-nya itu sebetulnya udah cocok atau belum, udah puas atau belum. Kalau misalkan dirasa belum ya kita tinggal tambahkan aja, misalkan apa yang pengen ditambahkan gitu. Karena di sini sebagai latihan dan sebagai contoh aja, maka saya di sini bilangnya ini udah oke. Jadi saya akan langsung ketik aja, "Ya, boleh kirim beneran." Ini kita tinggal langsung aja enter teman-teman ya. Dan kita tunggu notifikasi ke Discord-nya. Ini kita buka dulu Discord-nya, harusnya itu udah masuk ya. Ini kita coba untuk tunggu, ini kita buka si, terminalnya dan kita coba akan lihat ya hasilnya bakal kayak gimana. Apakah akan sesuai rencana ataupun tidak. Oke, kita akan coba untuk tunggu dan kita akan coba untuk lihat. Oke, di sini ada kayak semacam notifikasi ya. Ini kita pilih yang allow aja ya, allow allow ini teman-teman ya. Ini kita tinggal enter dan ini kita akan coba untuk tunggu. Ya untuk tahap berikutnya, oke, di sini udah ya untuk webhook-nya, oke. Ini udah masuk tes seperti ini doang teman-teman ya, berarti ini udah masuk untuk, apa namanya, laporan keuangannya. Tinggal nunggu penghasilannya, apakah saya ada penghasilan atau enggak di hari ini. Ya tapi kita akan coba lihat dulu apa yang akan dilakukan oleh si AI-nya ya. Oke kita coba tunggu aja sampai selesai deh pokoknya. Oke sekarang udah muncul untuk total penghasilan yang saya dapatkan teman-teman ya. Dan ini udah saya coba cek tadi benar di tanggal 19 Juli itu ada 2 penghasilan masuk dimulai 59.000 sampai di angka 403 ribuan yang dikirim ke Midrange ya. Nanti saya tinggal tarik aja kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk datanya udah real time ataupun udah beneran langsung masuk. Nah sebelumnya itu ada beberapa perbaikan yang sudah saya lakukan karena tadi itu ada nominal yang salah maka saya perbaiki aja ya dan alhamdulillah sekarang udah masuk. Nah di sini itu kita tinggal, otak-atik lagi misalkan apa, misalkan untuk output dan laporannya itu ada yang kurang ya ataupun ada yang kurang itu kalian tinggal maksimalkan. Misalkan ada rincian dari mulai penghasilan mingguan, bulanan, dan lain-lain seperti itu juga bisa teman-teman ya. Ataupun, cara yang lain lah itu kalian tinggal atur aja, oke? Nah jadi di sini kayaknya udah selesai teman-teman ya, kita membuat yang namanya itu agentic AI dan di sini kita udah melewati semuanya dari mulai validasi ya ini juga udah validasi teman-teman ya dan sekarang tinggal cron job-nya nih, ini saya lupa ya cron job-nya. Berarti cron job-nya di sini kita tinggal copy aja prompt-nya yang langkah keempat, berarti prompt yang keempat itu yang ini teman-teman ya, ini kita tinggal copy dan setelah itu di sini kita tinggal, paste aja di terminal. Ini saya coba untuk close dulu, ini juga saya close, ini juga saya close. Ya, nah ini kita tinggal buka lagi terminal, ini kita tinggal klik paste, dan ini kita tinggal enter. Dan udah, ini yang terakhir yaitu kita akan membuat yang namanya penjadwalan, mau jam berapa dilaporkan penghasilan
yang masuk ke Discord kita ataupun nanti si AI agent itu akan ngecek ya di emailnya apakah sudah ada atau belum. Nah, nanti akan langsung dikirimkan ke Discord-nya. Kurang lebih seperti itu dan kita akan coba untuk tunggu dulu untuk proses yang ini. Oke teman-teman, untuk clone job-nya ini udah selesai, jadi kita bisa baca dulu ya hasil dari rekapan AI-nya. Dimulai dari daftar jadwal otomatis yang aktif itu, ini udah benar ya perintahnya di sini. Dan ini untuk nama task-nya, ini untuk jamnya teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa keterangan. Jadi untuk bisa mengaktifkan itu kita tinggal buka aja terminal teman-teman ya. Setelah itu di sini kita tinggal ketik aja pegawai, nanti akan langsung otomatis ya menjalankan secara instan. Jadi ini belum berjalan teman-teman ya. Dan di sini ada kalimat sederhana jadwal kerja pegawai mulai sekarang pegawai akan bekerja secara otomatis setiap 2 jam sekali. Dimulai sejak jam 14.28 24 tanpa perlu Anda membuka program ataupun CMD sekalipun. Rekap mingguan juga akan otomatis dikirimkan ke Discord Anda setiap hari Senin pagi. Nah, ini kalau misalkan yang pertama Hermes Agent-nya itu aktif, yang kedua Nine Router-nya juga aktif, teman-teman ya. Nah, kita akan coba cek ya, tes dengan masukkan kata kunci pegawai, kira-kira ini berjalan apa enggak. Di sini kita coba pegawai seperti ini. Terus ini kita tinggal enter ya. Nah, ini kita akan coba untuk tunggu seperti apa hasilnya. Oke, ini kayaknya udah selesai teman-teman ya. Coba kita lihat di Discord. Ah, ini udah langsung masuk ya. Jadi ada dua nih teman-teman ya. Ada dua seperti ini. Tadi kan yang atas ya. Nah, sekarang yang ini ya. Yang apa namanya? Yang masuk. Jadi kalau misalkan pengen ngecek ya itu kalian tinggal ketik aja pegawai nanti akan langsung muncul otomatis. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu tutorial cara bikin agentic AI, karyawan AI yang sangat sederhana, yaitu ngecek saldo doang. Dan kalian di sini bisa tambah fiturnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek di Nine Router, kira-kira kita membuat program tadi itu menggunakan model LLM apa aja. Dan itu beneran gratis. Tadi kalian bisa lihat aja, saya tidak mengeluarkan budget sedikit pun kan. Oke, kita coba untuk cek teman-teman ya. Ini kita buka dulu dan kita buka Nine Router-nya ya. Nah, ini kita tinggal pergi ke bagian usage. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kita menggunakan apa tadi? Kita menggunakan Gemini 3 Plus. Untuk membuat project seperti tadi, teman-teman ya, itu sebetulnya udah menghabiskan kurang lebih di angka $7. Jadi di sini kita udah menyimpan ataupun mengamankan lah istilahnya teman-teman ya, biaya $7 ini. Kita nggak harus mengeluarkan banyak sekali uang. Nah, ini anti gravity-nya kayaknya belum kena limit. Kalau misalkan udah kena limit nanti biasanya pakai model yang lain. Dan ini hari ini ya, today hari ini teman-teman ya. Dan kayaknya itu doang teman-teman untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan ada kesalahan ataupun kekurangan kalian tinggal koreksi aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.